Bapak, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana gambaran umum tentang kondisi lalu lintas di Karawang saat ini sebagai kawasan industri Pak? Jadi terkait dengan lalu lintas di Kabupaten Karawang, kita memang mempunyai titik-titik ya tingkat visi rasio itu kemacetan, visi rasionya yang memang masih tinggi. Ya, misalkan di ruas jalan Tanjung Pura, terus Tuparet, terus di perlintasan kereta api Wirasabah, di Klari, dan sekitaran flyover Cikampek. Rasio itu lebih dari 0,5, artinya kemacetannya masih di grade B. Ini kemacetan ini terjadi saat jam-jam tertentu, jam berangkat kerja atau sekolah dan sepulangnya. Kemacetan ini memang tidak permanen ya, dinamis. Jadi hanya di jam itu, di jam sibuk itu aja. Mengurai kemacetan tersebut, kita menempatkan personil di Dinas Perhubungan yang langsung mengatur arus lalu lintas. Kita ada 100 orang, kita namakan itu dalop, dan mereka tugasnya itu mengatur lalu lintas di jam-jam sibuk, jam 6 sampai jam 8 pagi, jam 4 sampai jam 6 malam. Selain itu mungkin kita di jam-jam tersebut kita laksanakan atau kita lakukan rekayasa lalin. Misalnya kita tutup YouTube, kita tutup akses jalur masuk yang memang jalur masuk sekunder. Itu mungkin. Tantangan terbesar dalam pengaturan lalu lintas di Karawang sebagai kawasan industri bagaimana Pak? Jadi tantangan kita sebagai kota industri itu ibaratkan Karawang ini seperti gula. Jadi ketika ada gula atau madu dan kita ibaratkan pencari kerja itu sebagai semut. Kita bisa lihat hiruk pikuknya para pekerja itu di pagi hari dan sore hari. Tapi itu tidak terjadi ketika ada libur panjang. Artinya apa? Artinya masyarakat asli Karawang sendiri sebenarnya masih bisa tertampung lah dengan jalan-jalan dan ruas jalan kita. Tapi ketika pekerja ini yang dari luar Karawang bekerja di Karawang ini, ya, yang mungkin menjadi salah satu faktor kemacetan. Ya. Cuma memang ya ini sebuah resiko dari kawasan industri. Kita lihat Jakarta, kita lihat Bekasi sama. Ini resiko kita sebagai kawasan industri. Cuma memang dengan tantangan yang besar ini kita dituntut harus bisa menyelesaikan keadaan ruas jalan. Kan ruas jalan itu pertumbuhannya tidak sebanding dengan jumlah pengendara. Terus jalan-jalan utama kita juga sepertinya belum cukup diimbangi dengan jalan-jalan alternatif. Harusnya ketika pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan industri ini diimbangi juga dengan sarana prasarana. Itu tantangan terbesar kita memang ya banyak sekali lah masyarakat sebagai pencari kerja ya memang datang ke Karawang. Satu sisi kita berkah buat kita, di sisi lain memang ya menimbulkan beberapa permasalahan ya, diantaranya ya itu kemacetan. Menindaklanjuti tentang infrastruktur dan fasilitas, apakah dengan proyek-proyek itu, pertama mungkin apakah ada proyek jangka panjangnya, yang kedua apakah itu bisa jadi solusi Pak untuk menekan tingkat kemacetan? Kita nanti akan buat perlintasan itu menjadi tidak sebidang, jadi tidak bersinggungan ya, yaitu dengan underpass dan flyover. Tapi memang ini tidak bisa sekaligus kita buatkan, kita bangun karena apa? Karena mahal. Ya, underpass, flyover itu mahal.
Kalau semua infrastruktur kita fokuskan ke sana, Masa-masa kini kita kalau misalnya contoh mengambil motor itu DP bahkan ada yang nol ataupun berapa gitu kan, dipermudah gitu kan sama dealer tuh. Itu menyebabkan peningkatan volume kendaraan masyarakat. Nah, dengan kasus tersebut, apakah ketika misalnya dinas perhubungan contoh misalnya menyediakan transportasi umum pemerintah gitu kan, itu apakah bisa efektif Pak dalam menekan tingkat kemacetan? Karena kan selain mungkin orangnya banyak, kendaraannya juga banyak kayak gitu. wajar lah ya, karena apa? Ini teknik marketing yang terus berkembang. Nah, ini terkait dengan pemenuhan alat transportasi massal. Kita inginnya sih punya lah ya, seperti kota besar lah, Jakarta, Bandung, karena hanya baru 2 kota ini yang mungkin kalau di Pulau Jawa ini yang punya transportasi massal. Ini kembali lagi dengan anggaran, apalagi di masa sekarang anggaran kita itu di efisiensi ya, bukannya makin bertambah, kita itu makin dikurangi anggaran. Dengan kita rencana pengen punya transportasi massal, ini kayaknya masih jauh ya ya. Karena transportasi massal ini kan yang harus pertama itu kita harus punya armada. Setelah punya armada, sumber daya, kita beli armada tanpa ada yang mengoperasionalkan juga kan nggak bisa juga. Sumber daya ini juga kan harus diberikan gaji, berikan tunjangan segala macam. Kita baru wacana ya transportasi massal ini. Tentang jalan Lamaran terutamanya ya, terkhususnya flyover Lamaran sampai ke Tugu Tani, itu merupakan sentral kemacetan juga, karena kan di situ turun dan naiknya karyawan, terus juga jalur utama ketika kita menuju ke lokasi tertentu, kayak misalnya lurus ke Bekasi, ke kanan ke misalnya ke Cirebon kayak gitu kan, ke kiri misalnya ke Kelari kayak gitu kan. Nah, dari bisa nggak sih sebenarnya di jalan Lamaran ini yang mungkin sekarang udah dibilang jalan macet ya Pak. Terus juga kan saya lihat di lokasi secara langsung itu tuh ada membuat rekayasa lalu lintas yang permanen kayak gitu. Nah terus yang kedua itu apa ada solusinya sih Pak kalau misalnya terkhususnya tuh di industri-industri di Karawang? Terima kasih Pak. Dengan penanganan kemacetan di flyover ya, rekayasa lalu yang kita laksanakan sekarang itu sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek, terutama aspek kemacetan yang tidak terkendali di lokasi tersebut. Itu banyak faktor. Pertama memang volume kendaraan di jam-jam tertentu, terus banyak juga fasilitas umum seperti sekolah ya di lokasi tersebut, dan juga tadi ya para pelaku parkir atau Pak Ogah yang kita sebut Pak Ogah itu ya. Nah ini tidak tertib. Kita lihatlah ya, ketika lokasi tersebut tidak kita tutup ya di salah satu ruas, kemacetan yang parah karena mereka itu kan orientasinya uang. Siapa yang punya persimpangannya itu pasti dia mendahulukan di lokasinya. Misal ada yang jaga ya di sebelah arah flyover terus mau ke arah Tugu Tani, itu pasti dia mendahulukan. Karena apa? Karena makin banyak yang lewat, makin banyak kemungkinan mereka ngasih uang. Dan saya banyak pengaduan terkait kemacetan di situ, termasuk oleh ya Pak Bupati, Pak Sekda. Saya ditegur ya, ini kenapa seperti ini? Akhirnya ya sudah, kita tutup kan satu ruas. Yaitu juga bukan tanpa gejolak, ada banyak pro kontra. Yang punya usaha terganggu, yang rumahnya di seberang ini harus mutar dulu, ini pro kontra. Tapi di sisi lain ini ada hal positif. Jadi
kita mengurangi ketidaktertiban di bawah flyovernya. Jadi kita hapus tuh ya, di 2 jalur itu kan kita hapus antriannya. Dan mungkin kedepannya itu tidak menggunakan barrier beton lagi. Kita kedepannya mungkin nanti ada median jalan yang permanen. Ya. Dan mungkin di 2 sisi, tidak satu sisi saja. Karena rekayasa lalinnya itu seharusnya ya tidak ada perpotongan di ruas jalan itu. Artinya yang mau ke Kelari ya silakan langsung belok ya. Yang mau ke Lamaran beloknya jangan di situ. Harusnya beloknya lurus dulu ke sana. Harusnya tidak ada persinggungan di situ. Saya berada di titik kemacetan lampu merah bintang alam. Saya sedang berada di titik kemacetan Simpang Cidomba. Saya sedang berada di titik kemacetan Jalan Surya Cipta. Sekarang saya sedang berada di kemacetan di Surya Cipta. Saya berada di titik kemacetan arah Tuparep. Baik, di sini saya di daerah kemacetan daerah Kosambi. Sekarang saya berada di daerah Johar, di daerah kemacetan. Oke guys, nama saya Ricky Setiawan. Sekarang saya mengabarkan di salah satu situasi kemacetan di Karawang, tepatnya di daerah Bintang Alam. Kemacetan terjadi karena banyak orang pulang kerja di waktu yang bersamaan. Malam semuanya. Kali ini saya berada di lokasi pelintasan kereta api Johar. Terjadi kemacetan dikarenakan adanya kereta yang berulang kali dan juga kendaraan lawan arah. Saya sedang berada di titik kemacetan Jalan Kosambi. Halo, ini adalah titik kemacetan di Jalan Kalumas. Pesan untuk masyarakat sama mungkin kita selaku mahasiswa yang memangnya pengguna jalan agar sesuai standar, sesuai semestinya. Terkait dengan lalu lintas ini sebenarnya kemacetan terus kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab semua. Bukan hanya kita di sub. Di sub ini hanya bagian kecil yang diberikan kewenangan, ya salah satunya itu mengatur lalu lintas. Tetapi tanggung jawab lalu lintas, keselamatan dan ketertiban itu melekat pada kita semua. Makanya saya berpesan kepada masyarakat juga ya jangan semaunya berkendara. Kita ada rambu, kita ada marka, kita ada aturan dalam berlalu lintas. Mengandalkan kami dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Karawang khususnya ya, untuk ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Mari saya mengajak semuanya kita sama-sama mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dengan menjaga ketertiban, baik itu ketertiban dalam berkendara maupun kendaraan itu sendiri. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
Thank you.